Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seka PKH. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan konsep dasar manajemen. Di dalam kelompok itu ada Muhammad Salwi, Nur Isnaini, dan saya sendiri, Michael Kristianto, dan Seviana Dipi. Next, pengertian strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani, strategi yang berarti kepemimpinan dalam ketentaraan. Menurut Freddy 1997, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa strategi adalah sebuah tindakan atau sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan atau seseorang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan agar dapat lebih baik untuk unggul dari persaingannya. Manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, perencanaan strategi dalam perencanaan jangka panjang, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Michael. Perkenalkan, nama saya Michael. Saya ingin melanjutkan manfaat dari manajemen strategi. Manfaat pertama, manfaat finansial, menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategi lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan organisasi lain yang tidak menggunakannya. Kemudian, manfaat non-finansial manajemen strategik meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghindari masalah karena membantu interaksi antar manajemen pada semua divisi dan fungsi. Manajemen strategik dapat memperbaiki kepercayaan dan atas strategi saat ini dan menunjukkan kapan dibutuhkannya tindakan korektif. Kemudian karakteristik manajemen strategi. Yang pertama adalah manajemen strategi bersifat jangka panjang. Jadi tidak bisa serta-merta untuk hasil 1 bulan 2 bulan, tapi melainkan jangka panjang dari periode yang ditetapkan sampai berikutnya. Kedua, manajemen strategi bersifat dinamik, artinya dinamis, tidak kaku, selalu beradaptasi dalam perubahan. Ketiga, manajemen strategi merupakan sesuatu yang terpadu dengan manajemen operasional. Keempat, manajemen strategi perlu didukung oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak, yaitu jika tidak ada dukungan dari manajemen tingkat atas, maka manajemen strategi ini tidak akan efektif. Kelima, manajemen strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Kesimpulan, manajemen strategik adalah ilmu dan seni yang dimulai dengan memformulasikan, mengimplementasikan, mengevaluasi keputusan-keputusan dalam fungsi-fungsi manajemen yang mendukung suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karakteristik manajemen strategik adalah bersifat jangka panjang. Strategik bersifat dinamik terpadu dengan manajemen operasional, didukung oleh unsur-unsur pada manajemen tingkat puncak, berorientasi masa depan, didukung oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Demikian presentasi kami untuk konsep dasar manajemen. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi pada judul yang kedua, yaitu visi, misi, dan tujuan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini. Adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari Muhammad Salwi Ibrahim, Nur Isnaini, Saka PKH, Michael Kristianto, dan Seviana Devi. Selanjutnya tentang visi perusahaan. Visi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Visi merupakan cita-cita sebuah perusahaan. Visi adalah pernyataan yang menjawab pertanyaan, apakah bisnis kita? Pernyataan visi menjawab pertanyaan, ingin menjadi apakah kita? Next, tentang visi yang harus disusun sesuai dengan strategi. Terbagi menjadi 5.
Satu visi strategik adalah visi yang mudah diartikulasikan, mudah dipahami, diterima semua pihak dalam organisasi. 2. Mengapa visi harus strategik? 3. Visi yang dipahami dan diterima oleh semua pihak karyawan akan menjadi magnet yang mengikat mereka pada suatu organisasi tersebut. 4. Ketika karyawan memiliki komitmen dan jangka panjang pada organisasi, maka keputusan-keputusan bisnis akan dapat dihasilkan dan dilaksanakan lebih mudah. 5. Visi strategik mampu merefleksikan aspirasi manajemen dan memberikan gambaran yang jelas mengenai masa depan perusahaan, menjawab pertanyaan where we are going. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya, saya persilakan. Perkenalkan, saya Muhammad Shauli Ibrahim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun visi. Visi dapat disusun dengan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu bisnis apa yang kita jalankan saat ini. Kemudian, apakah bisnis yang kita jalankan saat ini sudah sesuai dengan keinginan kita? Lalu, kita juga harus mengetahui apa yang diinginkan pelanggan kita dan harapan apa saja yang dimiliki oleh stakeholder. Kemudian, kita juga harus mengetahui siapa yang akan menjadi pesaing kita, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Kemudian, kita harus memilih siapa partner kita, supplier kah atau distributor kah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana teknologi berpengaruh terhadap industri kita. Selanjutnya, misi perusahaan. Misi merupakan pernyataan cara mencapai visi. Yang pertama adalah misi menjawab pernyataan what we are doing. Lalu yang kedua, misi perusahaan merupakan pernyataan atau rumusan umum yang luas dan bersifat lama tentang keinginan atau maksud perusahaan. Lalu yang ketiga, misi harus mencerminkan keunikan atau keunggulan perusahaan. Lalu yang keempat, misi harus mengandung filosofi bisnis dari para pengambil keputusan strategik di perusahaan. Lalu yang kelima, misi harus menyiratkan citra yang dipacarkan perusahaan. Lalu yang keenam, misi harus mencerminkan konsep diri perusahaan tersebut. Lalu yang ketujuh, mengindikasikan produk atau jasa utama perusahaan serta kebutuhan utama pelanggan yang akan dipenuhi perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam merumuskan misi. Yang pertama adalah jangan terlalu luas. Misalnya perusahaan taksi merumuskan misinya sebagai perusahaan jasa transportasi yang mencakup darat, laut, atau udara untuk konteks bisnisnya. Lalu yang kedua, jangan juga terlalu sempit. Misalnya hotel berbintang yang hanya merumuskan misinya sebagai penyedia jasa penginapan para tamunya saja. Jadi pada intinya, dalam merumuskan misi harus dengan pertimbangan yang benar-benar pas dan sesuai dengan kapasitas yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Devi. Saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang contoh visi dan misi dari PT Indomobil Sukses Internasional. Visinya adalah menjadi perusahaan otomotif terhandal dan terpercaya di dalam negeri. Lalu misinya adalah yang pertama, mengembangkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalisme bagi kepuasan pelanggannya. Lalu yang kedua, memberikan kontribusi dan berupaya sepenuhnya bagi pengembangan usaha perseroan. Yang ketiga adalah memberikan komitmen dan nilai terbaik bagi seluruh pihak terkait yang berkepentingan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, contoh visi dan misi PT Bank BNI. Visi PT Bank BNI adalah menjadi bank kebanggaan nasional yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerjanya. Lalu yang kedua, pernyataan visi menjadi bank kebanggaan nasional
yang menawarkan layanan terbaik dengan harga kooperatif kepada segmen pasar korporasi, komersial, dan juga konsumer. Lalu misi PT Bank BNI adalah yang pertama memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah dan selalu menjadi mitra pilihan utama dari the bank choice. Yang kedua, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Yang ketiga, menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Yang kelima, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Yang keenam, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, kesimpulannya adalah visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga dan organisasi. Ia berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran itu adalah gambaran dari masa depan dari organisasi yang ingin dia capai. Adanya visi ini dipengaruhi oleh suatu pandangan bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan, sebuah organisasi atau lembaga harus memiliki arah yang jelas. Sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan yang bisa mencapai visi tersebut. Visi dan misi memiliki fungsi dan kegunaan tersendiri, dan ini penting untuk diketahui karena tanpa adanya visi dan misi, organisasi atau lembaga akan sulit untuk hidup dan berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.